Setelah diresmikannya Tol Balikpapan Samarinda pada Agustus 2021, tol kedua di Kalimantan akan segera dibangun, yakni Jalan Tol Kalimantan Barat yang menghubungkan Pontianak ke Pelabuhan Kijing. Pemerintah berharap tol di Kalbar turut menyokong pengembangan wilayah kawasan industri, mengakomodir distribusi komoditas diantaranya kelapa sawit, bauksit, karet, kayu, dan lain-lain. Berdasarkan prastudi kelayakan jalan tol Kalbar yang disusun oleh Direktorat Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga, ruas Pontianak Kijing diusulkan untuk dilanjutkan hingga Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas. Penambahan panjang ruas hingga Kota Singkawang memudahkan lalu lintas kendaraan berat menuju kawasan perindustrian, perkebunan, peternakan, dan pertambangan di Kota Singkawang. Selain itu, di Kota Singkawang terdapat pasir panjang, kawasan strategis pariwisata di wilayah tersebut. Apakah keuntungan keberadaan tol ini bagi masyarakat Kalbar? Mari simak perbincangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Laura di acara Cawan, Bincang Warta dan Analisa. Kali ini pembahasan kita adalah tentang tol panjang kapitalis menang. Nah, tentu saja ini tidak akan saya bahas sendiri. Kita mendatangkan narasumber. Nah, hari ini alhamdulillah saya akan ditemani oleh Ustazah Ais Lailawati SP. Nah, kita sapa dulu ya beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja ya. Kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau. Yang pertama, apa sih untung rugi keberadaan tol ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kak Laura dan sahabat muslimah ideologis Katulistiwa yang dirahmati Allah, jika diperhatikan pembangunan infrastruktur masih menjadi andalan ya dari pemerintahan saat ini. Kita harus melihat definisi dulu nih Kak, apa itu jalan tol? Dalam Wikipedia disampaikan bahwa jalan tol atau misalkan di Indonesia biasanya disebut dengan jalan bebas hambatan ya. Nah, jalan tol adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu dua atau lebih seperti mobil, bus ataukah truk begitu ya. Tujuannya adalah untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Ini karena di jalan tol tidak ada persimpangan atau lampu lalu lintas dan hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 begitu. Sehingga kendaraan bisa melaju lebih kencang. Pak Gubernur Kalbar sendiri, Pak Sultan Miji mengatakan bahwa dengan adanya jalan tol, akses dari Supadio Singkawang bisa ditempuh dalam waktu 2 jam saja. Jadi orang akan mudah mengakses ke sana. Namun Kak Laura dan juga sahabat muslimah yang dirahmati Allah, harus diperhatikan juga ini, kata tol ternyata adalah singkatan dari tax on location. Artinya, pengendara yang menggunakan jalan tol tertentu akan dikenakan pajak. Masyarakat harus membayar sejumlah uang untuk bisa menggunakan fasilitas jalan tol ini. Dengan adanya tol ini berarti masyarakat harus merogoh koceknya lebih dalam dan menambah daftar pengeluaran. Berarti yang bisa mengakses tol hanya mereka yang menyediakan uang lebih. Tidak semua masyarakat bisa merasakan. Dan bisa jadi akan menambah beban hidup masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini. Hal ini berbeda ya dengan jalan biasa yang siapa saja boleh lewat di atasnya. Dan pastinya lewat jalan tol itu berbayar, sedangkan kalau jalan umum itu gratis. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, harapan menjadikan jalan tol sebagai simbol konektivitas di Kalbar harus pula belajar dari pembangunan jalan tol lainnya di Indonesia. Terkadang memang kerap mendatangkan masalah gitu ya bagi masyarakat. Tak sedikit juga masyarakat yang mengeluhkan implikasi dari keberadaan jalan tol tersebut. Misalnya perekonomian di sekitar jalan tol tidak mendapat imbas positif dari lalu lintas jalan tol. Berbeda kalau dengan jalan raya di mana pengemudi bisa melintas dan singgah istirahat sejenak, baik di warung dan usaha kuliner serta penginapan milik warga.
termasuk para tukang tambal ban misalnya yang berpeluang kecipratan rezeki jika ada ban kendaraan yang bocor. Sementara kalau jalan tol hanya memberi akses pada rest area yang umumnya dikelola oleh para pengusaha besar. Warga pun mengeluh karena kesulitan menyeberang jalan karena jalan tol itu tertutup rapat bagi pejalan kaki. Jadi alangkah lebih baik jika pembangunan jalan tol ini diiringi juga dengan pembangunan jalan umum yang sudah biasa digunakan masyarakat sebagai alternatif yang lebih murah atau gratis. Sebagai contoh misalnya, jalan di Provinsi Kalbar saja gitu ya masih banyak yang rusak. Jalan umum yang selama ini digunakan masyarakat berlalu lalang dengan gratis dibiarkan rusak tak terurus. Akibatnya nantinya masyarakat terpaksa memilih jalan tol meski sangat diberatkan dengan tarif mahal. Jangan heran, tarif tol akan mahal karena memang jalan tol dibangun dengan hitung-hitungan bisnis. Apalagi setiap 2 tahun tarif dipastikan naik sebab sudah diatur undang-undang sehingga masyarakat tidak bisa protes seperti itu. Waduh, ternyata ini tidak juga menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kalbar. Ya, jalan tol itu tentu pastinya tidak akan gratis ya. Nah, jadi selanjutnya nih Ustazah, jika banyak justru tidak bisa dirasakan rakyat secara umum, nah sebenarnya kepentingan apa ya di balik ini semua? Baik, sahabat muslimah ideologis Khatulistiwa dan juga Kak Laura yang dirahmati Allah, ada baiknya kita belajar dari pengalaman yang sudah ada. Pada hari Kamis 4 November 2021 lalu, ada pernyataan yang cukup mengejutkan dari Direktur Utama Waskita Karya, Bapak Destiawan Suwarjono, dalam konferensi pers virtual bahwa PT Waskita Karya Persero (TBK) bakal melakukan divestasi atau menjual semua ruas tol yang mereka miliki maupun masih dibangun sampai 2025. Lantaran pembangunan tol ini menimbulkan beban utang yang besar bagi perusahaan. Upaya ini ditargetkan bisa menutup beban kredit investasi semua ruas tol yang mencapai 50-54 triliun rupiah. Dari media Tempo menyebutkan bahwa proses divestasi pun sudah berjalan. Hingga September 2021, Waskita telah melego 4 ruas tol ke investor senilai 6,8 triliun rupiah. Proses divestasi ini membuat dekonsolidasi utang Waskita senilai 6 triliun rupiah. Dan ini menjadi kekhawatiran kita bersama Kak Laura, jika sampai terjadi juga dengan tol Kalbar yang akan dibangun, mungkin saja akan menambah beban rakyat karena skema tarif bisa naik. Selain itu, penjualan tol oleh BUMN kepada swasta juga berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Dengan beralihnya pengelolaan dari negara kepada swasta, maka bisa mengubah skema harga yang lebih mahal, sehingga efeknya rakyat yang harus menanggung beban itu semua. Lalu siapa yang diuntungkan? Tentu saja para pengusaha kelas kakap. Menurut Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Bapak Saiful Anam, sejumlah tol garapan Waskita justru dijual kepada swasta. Hal ini menempatkan seolah-olah rakyat Indonesia sedang menumpang karena infrastruktur yang dinikmati bukan milik negara. Beliau menanyakan di mana kedaulatan negara? Ini berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, di mana jalan pada dasarnya bersifat sosial, bukan bersifat profit oriented. Waduh, ternyata lagi-lagi banyak uang yang bakalan dihasilin dari tol ini. Nah, lalu bagaimana Islam memandang tentang jalan tol ini agar jikapun dibangun itu benar-benar hanya untuk rakyat semata, Ustazah? Sahabat muslimah, agama Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tapi juga semua masalah kehidupan termasuk hajat hidup manusia. Islam akan mengatur kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan menghitung berapa kebutuhan dan untuk apa peruntukannya, terutama yang menyangkut 6 kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Nah, semua ini akan dipenuhi dengan memaksimalisasi usaha dan biaya. Pembiayaan diambil dari Baitul Mal yang sumber pemasukannya sangat banyak.
Misalnya ada dari pengelolaan sumber daya alam, harta ghanimah dan fa'i, kemudian ada khoroj atas tanah, ada juga jizyah dari kafir dhimmi, dan masih banyak lagi. Berbeda begitu ya dengan sistem pemerintahan dalam sistem kapitalisme demokrasi saat ini. Sumber pemasukan negara biasanya sebagian besar bertumpu pada pajak dan utang. Karenanya menjadi hal yang lumrah jika pembangunan infrastruktur selalu menggandeng pihak swasta atau yang biasa disebut sebagai investor dalam membangunnya. Kenapa harus kenapa harus mengajak investor? Karena tidak cukupnya dana yang dimiliki pemerintah. Jadi sangat wajar jika hari ini akhirnya jalan tol itu berbayar, tidak gratis, baik murah ataupun mahal, demi mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan oleh pihak investor plus sedikit keuntungan. Nah, ternyata ada sesuatu di balik tol ini yang pastinya ada keuntungan bagi kapitalis lagi dan lagi. Nah, tentu saja kita tidak bisa berharap dengan tol ini karena pada kenyataannya jalan di Kalbar juga masih banyak yang rusak gitu kan. Nah, jadi kita secara ini kita tidak mendukung jika tol itu dibuat hanya untuk kepentingan kaum kapitalis. Nah, ya nggak terasa ya kita udah di ujung acara. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Ais Leolawati yang udah menemani kita hari ini. Nah, insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda dan juga dengan pemateri yang berbeda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.